Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan di Timur Tengah melonjak ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Laporan demi laporan menyebut Iran bersama jaringan sekutunya melancarkan serangan terkoordinasi terhadap target militer Amerika Serikat di berbagai negara. Sasaran utamanya adalah pangkalan strategis, dan beberapa sumber bahkan mengklaim hingga 16 pangkalan di 8 negara terdampak. Yang sudah pasti, Iran meluncurkan gelombang rudal dan drone lintas wilayah sebagai respon atas konflik sebelumnya. Serangan ini menunjukkan perubahan pola dari operasi terbatas menjadi aksi yang lebih luas, cepat, dan terorganisir. Di saat yang sama muncul laporan bahwa pihak Amerika diduga meminta perusahaan satelit swasta untuk menunda atau membatasi publikasi citra dari lokasi serangan. Langkah ini disebut terkait keamanan, namun juga memicu spekulasi. Setelah gelombang serangan itu, perhatian mulai bergeser ke satu hal yang sama ini jarang dipertanyakan. Seberapa kuat sebenarnya sistem pertahanan paling canggih di dunia ketika benar-benar diuji? Amerika selama ini dikenal dengan teknologi militernya yang superior, radar berlapis, sistem pencegat modern, dan jaringan pertahanan yang dirancang untuk menutup hampir semua celah. Tapi konflik kali ini mulai menunjukkan sisi lain, kecanggihan tidak selalu identik dengan ketahanan. Salah satu laporan yang paling menyita perhatian adalah dugaan pesawat lawas seperti Northrop F-5 yang mampu menembus wilayah udara yang dijaga ketat, termasuk area sekitar Camp Buhring di Kuwait. Jika benar ini bukan sekedar anomali, tapi indikasi bahwa sistem yang dirancang untuk ancaman modern justru bisa kewalahan menghadapi pendekatan yang tidak konvensional. Di titik ini, pola permainan Iran mulai terlihat jelas. Bukan soal siapa punya teknologi paling maju, tapi bagaimana memanfaatkan yang ada dengan cara paling efektif. Drone seperti Shahed 136 diluncurkan dalam jumlah besar untuk membanjiri pertahanan, memaksa sistem seperti Patriot merespon tanpa henti. Disinilah tekanan sebenarnya muncul. Untuk menjatuhkan satu drone murah, dibutuhkan rudal bernilai jauh lebih mahal. Secara perlahan ini mengubah keseimbangan, bukan karena satu serangan besar, tapi karena akumulasi yang terus menggerus. Sementara itu, tujuan besar Amerika mulai kehilangan kejelasan. Target strategis yang dulu terdengar tegas kini bergeser, tanpa hasil yang benar-benar terlihat. Sebaliknya, Iran bermain lebih sederhana, bertahan, menekan, dan menguji batas kemampuan lawannya. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan mulai terasa semakin relevan. Dalam perang seperti ini, siapa yang benar-benar unggul? Yang paling canggih atau yang paling adaptif? Kalau sebelumnya kita melihat bagaimana pola serangan sederhana bisa menekan sistem yang mahal, maka tahap berikutnya bergerak ke area yang lebih sunyi, tapi justru sering menentukan arah akhir konflik, narasi. Selama ini ada anggapan sederhana, ketika satu pihak mulai bicara soal negosiasi, berarti posisinya melemah. Tapi dalam konteks ini, Iran mencoba membalik logika itu. Mereka tetap datang ke meja perundingan, namun dengan posisi yang mereka bangun sendiri di lapangan. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan ada garis merah yang tidak bisa dilanggar, tidak ada penyerahan apapun tekanannya. Artinya negosiasi di sini bukan tanda mundur, tapi bagian dari cara mengunci hasil. Di sisi lain, tekanan terhadap Iran tetap berjalan. Salah satu yang paling disorot adalah klaim pembatasan ekspor minyak yang juga diperkuat oleh pernyataan keras dari Donald Trump. Namun di lapangan situasinya tidak sederhana itu. Iran justru memanfaatkan jalur pesisirnya sendiri, bergerak menuju pasar seperti Pakistan dan India, dengan memanfaatkan prinsip innocent passage, hak lintas damai yang secara hukum sulit diblokir. Hasilnya secara politik disebut blokade, tapi secara praktik tidak sepenuhnya menutup aliran. Iran masih menjaga ekspor, sekaligus menghindari tekanan maksimum. Sementara itu, di kubu Amerika mulai muncul tanda tanya soal arah strategi. Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan menilai belum ada jalur keluar yang jelas. Ini menciptakan dilema, unggul secara teknologi dan militer, tapi belum menghasilkan capaian strategis yang tegas. Sebaliknya, Iran terlihat bermain lebih sabar, mengandalkan kombinasi tekanan militer, ekonomi, dan politik. Ketua Parlemen Muhammad Bahir Ghalibaf bahkan menyebut Amerika mulai kehabisan opsi, sementara Iran masih menyimpan kartu penting. Salah satunya ada di jalur energi global. Selain Selat Hormuz, perhatian mulai bergeser ke Selat Bab el-Mandeb, jalur vital menuju terusan Suez yang terhubung dengan sekutu Iran seperti kelompok Houthi. Jika dua titik ini terganggu bersamaan, dampaknya bukan lagi regional tapi global. Di titik ini, konflik terasa berubah bentuk, bukan hanya soal serangan dan pertahanan, tapi tentang siapa yang mampu mengendalikan persepsi, tekanan, dan arah permainan. Di titik ini yang mulai dipertaruhkan bukan sekedar menang atau kalah, tapi kredibilitas.
Konflik ini berubah menjadi ujian nyata bagi Amerika Serikat. Seberapa efektif kekuatan besar menghadapi lawan yang tidak bermain di aturan yang sama. Di lapangan, Iran memang tidak bergerak secara konvensional. Mereka menggabungkan rudal, drone, serta tekanan pada jalur logistik dan ekonomi. Hasilnya mulai terasa. Dominasi teknologi tidak otomatis menghasilkan keunggulan strategis. Sistem yang mahal dan kompleks justru dipaksa menghadapi tekanan yang terus-menerus dan sulit diprediksi. Di sisi diplomasi, arahnya juga ikut bergeser. Laporan dari Dropside News menyebut Iran kini lebih aktif menentukan ritme negosiasi. Teheran menolak melanjutkan pembicaraan tanpa pencabutan tekanan ekonomi. Sebuah sinyal bahwa posisi tawarnya masih bertahan, bahkan di tengah tekanan. Artinya ini bukan lagi sekedar bertahan, tapi mulai mengatur permainan. Kedepan ada dua kemungkinan. Deeskalasi jika jalur diplomasi kembali dibuka dengan kompromi yang jelas, atau eskalasi jika kebuntuan terus berlanjut dan konflik melebar ke titik yang lebih luas. Dalam dua skenario ini, satu hal mulai terlihat jelas. Perang modern bukan hanya soal siapa yang paling kuat, paling adaptif, dan paling mampu mengelola tekanan dalam waktu panjang. Dan dari sini pertanyaan terakhir itu muncul dengan sendirinya. Apakah ini sekedar konflik regional atau awal dari perubahan peta kekuatan global? Kalau di titik sebelumnya, kita melihat bagaimana kredibilitas mulai dipertaruhkan, maka di tahap ini muncul lapisan lain yang lebih sensitif. Apa saja yang tidak terlihat di permukaan? Kecurigaan itu justru berawal dari langkah yang tidak biasa, pembatasan citra satelit. Perusahaan seperti Planet Labs disebut mengikuti aturan untuk menunda atau membatasi publikasi gambar dari lokasi terdampak. Alasannya jelas, mencegah data dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Tapi di saat yang sama, serangan tetap berlanjut di berbagai titik. Disinilah pertanyaan mulai muncul. Apakah ini murni soal keamanan atau ada dampak yang lebih besar yang tidak sepenuhnya ditampilkan? Sejumlah laporan kemudian memberikan gambaran awal. NBC News menyebut biaya perbaikan infrastruktur militer sudah menembus lebih dari $5 miliar. Angka yang mengindikasikan kerusakan tidak bersifat kecil atau terbatas. Beberapa sumber juga menyebut banyak target di negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Kuwait, Irak, hingga Arab Saudi terdampak, mulai dari radar hingga landasan pacu. Jika akurat, ini berarti gangguan langsung terhadap operasi di lapangan. Yang paling sensitif adalah soal korban. Investigasi dari The Intercept menemukan adanya perubahan angka korban luka yang dilaporkan oleh Pentagon dalam waktu singkat. Perbedaan ini memicu spekulasi, apakah sekedar revisi atau ada informasi yang disaring. Jika memang ada upaya merapikan data, dampaknya jauh melampaui angka. Ini menyentuh kepercayaan publik, hingga cara keputusan strategis diambil. Di sisi lain, konflik ini juga membuka kelemahan lama. Jaringan pangkalan yang selama ini menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan, khususnya di bawah CENTCOM, kini justru menjadi titik tekanan. Gangguan di beberapa lokasi mulai mempengaruhi logistik, sementara biaya konflik terus meningkat. Dan dari sini gambaran besarnya mulai terlihat. Dalam perang modern, kerugian terbesar seringkali bukan yang paling terlihat, tapi yang paling lama disembunyikan.